Halo, selamat datang lagi di United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Ini gue mau memberitakan mengenai Brian Mbeumo, ya. Bingung juga, Fabrizio Romano aja bingung gitu loh. Gimana dia sampai dia tuh selalu menjelaskan dalam kata-kata di videonya dia ya, Fabrizio Romano ya. Gue yakinkan, guys, I'm sure guys. Gue yakinkan guys, semua itu masih dalam tahap pembicaraan. Manchester United tetap interest, diskusi terus berlanjut. Gue yakinkan guys, Fabrizio Romano aja mungkin udah kehabisan kata-kata ya untuk menjelaskan mengenai proses Brian Mbeumo ini dengan Manchester United gitu. Ya sebetulnya kan permasalahan harga, oke lah. Ya si Brentford kan maunya tuh kan lu samain dengan Cunha. 62,5 juta pound itu yang gue terima tanpa add-ons ya. Add-ons pun juga jangan susah-susah. Bukan total-total dengan add-ons jadi 62,5 gitu. Ya sebetulnya apa sulitnya? Itu kan beda 7,5 pound ya. Ini kita baru dapat 8 juta pound nih dari penjualan Elanga. Seharusnya no problem dong. Udah nggak no problem. Masalah add-ons ya tambahinlah add-ons 5 juta apa 10 juta apa 7,5 juta kalau Manchester United juara Champions League gitu misalnya. Itu kan mungkin masih jauh gitu ya. Kalaupun terjadi itu mungkin masih 3-4 tahun lagi kalau gue bilang. Ya, gue nggak tahu juga apa yang terjadi dalam internal Manchester United. Apakah lagi main war? Tadi barusan gue dengar berita bahwa Manchester United tidak akan memberikan penawaran ketiga. Jadi pengen tahu nih reaksinya Brentford gimana. Dari kabar kayaknya juga Brian Mbeumo juga belum ikut latihan kayaknya sih. Dan ya ini tambah dipanas-panasin media lah ya. Brian Mbeumo katanya mulai menunjukkan rasa frustasi terhadap lambatnya proses negosiasi dengan Manchester United. Gue nggak paham apa yang terjadi di internal ya, tapi ya kalau gue sih pasti percaya dengan apa omongan David Ornstein, Fabrizio Romano. Cuman gue rasa mereka juga bingung kali. Kok kenapa bisa selama ini ya 1 bulan lebih, sedangkan proses Elanga ke dari Nottingham Forest ke Newcastle aja mungkin cuma punya 2 minggu, kayak 2 minggu lalu deh. Elanga tuh 45 juta poundnya ditolak, tambahin 10 juta akhirnya deal gitu. Ini Gyökeres sama Noni Madueke aja udah mau beres gitu loh sama Arsenal. Jadi ya gue rasa para jurnalis pun juga bingung apa yang terjadi gitu. Nah, ini gue barusan baca juga berita dari di Atletik ya, bahwa sebenarnya Manchester United itu banyak ditawarin oleh banyak klub gitu ya, pemain-pemain. Jadi menurut si harian di Atletik, Manchester United itu ditawarkan oleh para klub, oleh mungkin juga dengan agent-agent ya, beberapa pemain-pemain yang free agent, yang seharusnya free agent. Contoh, tadi gue sempat ngomong Dominic Calvert-Lewin, Jamie Vardy, itu juga termasuk, sama Callum Wilson. Ini kenapa jadi Manchester United yang jadi tempat tanda kutip TPA ya, tempat pembuangan akhir ya? Kenapa nggak agent-agent itu menawarkan ke Liverpool gitu? Kenapa mereka menawarkan ke Chelsea yang butuh striker? Liverpool juga butuh striker sebenarnya. Kenapa mereka tidak menawarkan itu ke Tottenham Hotspur gitu? Kenapa nawarinnya ke Manchester United?
Ya itu dia, apakah itunya sebagai clickbait, ya. Tapi yang ditawarkan juga ibaratnya sih pemain-pemain yang udah nggak di standar Manchester United. Mungkin Jamie Vardy masih oke lah kalau untuk backup ya. Ya, Jamie Vardy tuh menurut gua bisa jadi kayak Henrik Larsson zaman dulu gitu, umur udah 36-37. Tapi dia kalau punya namanya fighting spirit gitu atau mentalnya tuh mental pejuang gitu, mental pengen menang, mungkin masih bisa gue pahamin gitu. Tapi kalau Dominic Calvert-Lewin, Callum Wilson yang udah masa kontrak aja nggak diperpanjang sama klubnya, terus ditawarin ke kita, kenapa ditawarin ke kita? Terus apa iya mau kita terima gitu? Apa iya mau Manchester United terima? Ya karena nggak ada ketegasan, menurut gue nggak ada ketegasan, nggak ada apa ya, nggak ada speed, nggak ada kecepatan dalam memutuskan gitu loh. Sekarang Osimhen aja Galatasaray sudah menawarkan 50 juta euro. 50 juta pon. Sampai Rio Ferdinand bilang, sebenarnya kalau harga 50 juta pon bagi Liga Inggris, bagi Manchester United, itu kayak kacang. Kayak beli kacang, kayak harga kacangan gitu loh. Kok sebuah klub Galatasaray yang gue yakin valuasinya jauh di bawah Manchester United bisa langsung cepat mengambil keputusan, berani ngebid sekian harganya untuk level Osimhen loh. Ya, pernah gue bahas masalah gaji yang 45% kena pajak di Inggris itu. Gue sih nggak tahu ya kalau permasalahan pajak itu di Inggris, belum gue riset sih. Apakah ada andil kayak di kita lah, ada berapa persen andil perusahaan, berapa persen andil si pemain gitu ya. Kalau di kita kan di karyawan ada gitu tuh, 20% andil karyawan, 80% terbalik ya, 80% di karyawan, 20% andilnya perusahaan gitu kan. Cuman menurut gue, apa iya sih para akuntan atau para ahli keuangan dan Ineos lah, lu nggak bisa membentuk struktur gaji atau struktur pembayaran deh, nggak ngomong gaji, pembayaran yang bisa membuat si Osimhen itu mau gitu loh. Istilahnya nerima gitu. Kenapa Galatasaray yang valuasinya jauh di bawah Manchester United, nilai sponsornya jauh di bawah Manchester United, kok bisa? Nah, ini kan jadi pertanyaan. Ya mungkin pasti ada yang komen, ya ini masalah PSR. Oke ya, masalah PSR. Apakah kita harus nunggu dulu penjualan para pemain-pemain itu yang 5 tadi gue sebutin, Garnacho, Rashford, Anthony, Malaysia, sama si Jadon Sancho? Bisa juga. Ya gue rasa kalau dengan itu harusnya sih dengan penjualan 5 pemain itu spare gajinya, PSR-nya jadi lebih luas gitu loh, nggak punya alasan lain. Tapi ini yang kemarin sempat gue bahas kan, PSR-nya Manchester United dari musim lalu kan harusnya udah ada gap 140 juta. Ya 62,5 kemarin dipakai Matheus Cunha, ya masa sih 62,5 juta ini kan lu nggak, apa bukannya harusnya pas gitu? Sebegitu pelitnya kah? Harus sebegitu pelitnya kah? Gitu. Harus sebegitu pelitnya kah kita? Ya kalau nggak ya kita nggak akan survive di season ini. Yang penting kita apa? Selamat di season ini. Jadi menurut The Athletic, 3 striker ini ditawarkan oleh para agent-agent ke Manchester United. Bingung kan kenapa Manchester United? Tapi The Athletic juga mengabarkan bahwa ada kemungkinan ada tambahan list, yaitu Mosikin, ya, strikernya Fiorentina yang dulu pernah bermain di Everton, yang dimana klausnya ini 52 juta euro, ya, atau sekitar 45 juta pon, nggak mahal sebenarnya, yang bisa trigger sampai 15 Juli. Jadi sampai 15 Juli doang nih, rilis klausnya dia 45 juta pon atau 50 juta euro. Jadi suatu Manchester United adalah pemain yang menunjukkan ketertarikan terhadap 25 pemain ini, mantan pemain Everton yang juga ada ketertarikan dari klub Saudi. Gue sempat bahas juga Mosikin ini kan, ya gue bilang mungkin fail lah ya, gagal lah di Liga Inggris. Tapi
menurut laporan di Atletik, sebenarnya dia sekarang udah cukup bagus. Tapi lo harus mikir itu di Liga Italia. Ya. Maaf. Mereka menunjukkan bahwa menit bermainnya Mosikin itu justru lebih banyak di Liga Italia. Terus ada juga persentase dia di kotak penalti menunjukkan bahwa nih pemain udah berubah sejak dari pindahan dari Everton. Karena dia sempat ke Juventus dulu kan, baru ke Fiorentina. Expected goals dia ya belum sampai 1, expect goals dia 0,18, melalui right foot 69, left footnya 16, total shot 103 ya. Yang menghasilkan goals itu rata-rata sekitar 18 dari total shotnya dia. Dan rata-rata dia main di tengah 6 yard box. Kalau di breakdown ini termasuk pemain yang persentase in behind ya, jadi dia tipe pemain yang muncul dari belakang ala-ala Inzaghi. Cross receiver, penerima crossingnya lumayan tinggi 27%, overlappingnya bagus 18%, tapi yang lain-lainnya ya di bawah 10% lah, seperti support run-nya, pulling half pass-nya ya menurut gua aneh gitu loh. Kalau lo menunjukkan interesting ke Mosikin, oke lah, karena gajinya yang nggak tinggi. Tapi itu kan cuma beda 5 juta pon sama Osimhen. Nah, jadi ini yang gue nggak bisa mengerti. Internal Manchester United sebenarnya ada apa sih? Ya, kalau ada komparasi harga kan nggak beda jauh, kecuali misalnya Osimhen 100 juta. Ya Mosikin cuma 30 juta, ya mungkin gue akan berpikir Mosikin gitu. Gue sih dalam tahap ya udah deh, kalau emang bisa dibeli Mosikin ya udah deh ya, oke, dia bagus di Liga Italia, tapi mungkin juga itu menjadi buat dia lebih makin belajar ya, makin mengembangkan diri. Statistiknya dia, goal rate-nya dia 90, shot frekuensinya 98, jadi banyak shooting, cuman area duelnya agak kurang, shot quality-nya bagus 80%, box threat-nya, ancaman di kotak penalti 83, pass progression-nya middle, yang di bawah arealnya sama front foot defending aja. Jadi dia front foot-nya. Jadi ini mungkin pemain untuk pressure masih kurang ya, untuk pressure di depan high press mungkin enggak. Tapi dia untuk sebagai ancaman pembuat gol bisa. Ya gitu. Jadi gua masih dalam tahap ya udah, kalau emang lo beli strikernya Mosikin ya udah Mosikin lah. Berita lain dari The Athletic bahwa Manchester United juga melihat ada prospek kiper Botafogo John Victor. Ini pernah gue bahas juga, kiper Botafogo, tingginya lumayan tinggi nih ya, 190-an. Sama tadi gue sempat bilang bahwa ada laporan mengatakan bahwa pemain tengah Valencia, Javi Guerra, yang barusan gue bahas juga kemarin, episode sebelumnya gue bahas. Ya gue dalam tahap oke lah, sekarang Ineos mau beli siapa sih? Tunjukin deh, ada dulu deh barangnya. John Victor pernah gue bahas, kiper dari Botafogo, mungkin jadi backup kiper dari Onana untuk menggantikan Bayindir. Oke, kasih kompetitor yang nggak lebih jauh, mungkin gajinya juga bisa lebih rendah. Kiper-kiper Brazil, rata-rata kiper-kiper Brazil sebagian besar oke di Liga Inggris ya. Ederson, terus kiper Liverpool. Jadi ya udah, buktiin aja Ineos, tunjukkan emang lu bisa beli pemain, dan kita pengen lihat itu siapa aja. Jadi kita tunggu sampai kapan, kita nggak tahu apa yang terjadi di dalam internal Ineos. Oke, nanti akan gue bahas lagi dengan berita-berita selanjutnya. Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.